Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan melalui syukur Allah senantiasa menerima terhadap seluruh nikmat-nikmat kita yang telah diberikan pada kita, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut semakin bertambah dan syukur kita semakin banyak. Harapan kita bersama mudah-mudahan akhir hayat kita termasuk golongannya orang-orang yang ahli syukur. Oleh karena itulah marilah kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap melimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Qadir salam wa syahmuddin Abdul Qadir al-Jilani wa syahmud kabir al-Rifai syahmud badawi al-Rifai wa sahayatil kharani wa jami'i awliya tis'ati al-kunujati khususan Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum sya'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanillah musannif hadzal kitab Ibnu Athaillah As-Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa jamil ladzina qara'u kitabahuma min awwali tasnif ila masyaallah rahmatullahi alaihim wa qaddasallahu sirrahum sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawa iman fi hadzal majlis al-ahya'i wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhirahum sya'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع صالح الحقوق علينا وجميع والنا في الله وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المسرى ولسبائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Walal musallifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Mata ja'alaka fid dhahir mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batin al istislama li qahrihi faqad a'dhamal minnata 'alaika. Mata ja'alaka fid dhahir mumtasilan li amrihi. Kapan-kapan Allah menjadikan terhadap dirimu di dalam dhahirnya mumtasilan li amrihi, bisa mengikuti terhadap perintahnya. Wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi, dan Allah memberikan rezeki kepadamu di dalam batin berserah diri terhadap sifat qaharnya Allah atau sifat memaksanya Allah. Faqad a'dhamal minnata 'alaika, maka sungguh Allah telah memberikan agungnya anugerah atasmu. Mata ja'alaka fid dhahir mumtasilan li amrihi. Kapan-kapan Allah menjadikanmu di dalam dhahir yang bisa mengikuti terhadap perintahnya. Bi an wafaqaka lil qiyami bi ta'atihi. Umpamanya Allah menolongmu bisa mendirikan ketaatan padanya. Wa yassara halaka, dan mudah ketaatan itu untukmu, dan Allah memudahkan taat untukmu. Wa razaqaka fil batini, dan Allah memberikan rezeki kepadamu di dalam batin al istislama li qahrihi, bisa berserah diri terhadap sifat qaharnya Allah, sifat memaksanya Allah. Ai ar-ridha, ridha bima yajri alaika, dengan sesuatu yang mengalir atasmu dari Tuhanmu.
Faqad a'dhamal minnata 'alaika, maka sungguh Allah telah mengagungkan anugerah atasmu. Jadi anugerah yang paling agung, anugerah yang paling besar nilainya di antara anugerah-anugerah yang lain itu ketika zahir kita ini oleh Allah dijadikan bisa mengikuti perintahnya. Bagaimana? Yaitu Allah ketika kita mau mendirikan ketaatan, Allah senantiasa nolong. Allah senantiasa ngasih kesempatan terhadap kita sehingga kita bisa melakukan taat itu. Jalannya dimudahkan. Waktunya dikasih kesempatan, badannya dikasih kesehatan. Sehingga kita gampang olehnya mendirikan taat itu. Itu namanya juga rezeki. Itu merupakan anugerah yang agung. Kita hidup di dunia, zahir kita digerakkan oleh Allah bisa mengikuti perintahnya. Kalau seseorang bisa mengikuti perintah Allah ini tentu ini bukan daya dan kekuatannya sendiri. Semata-mata itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam suratul Fatihah diungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya karena butuh hanya kepadamu kami beribadah. Wa iya karena hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalam apa? Di dalam beribadah. Maknanya seseorang itu tidak akan bisa beribadah tanpa ada pertolongan Allah. Jadi ibadah kita menyembah Allah, yang nolong kita bisa ibadah itu Allah. Itu jangan sampai lupa. Karena kadang-kala kita ini dikalahkan oleh nafsu kita sehingga lupa seolah-olah ibadah itu milik kita. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan itu timbul dari daya dan kekuatan kita. Kita lupa itu adalah pertolongannya Allah, anugerahnya Allah, daya yang timbul dari kekuatannya Allah. Kadang-kala kita lupa. Kelupaan kita yang begitu itu mengakibatkan kita melakukan kesombongan. Menganggap orang lain yang nggak bisa melakukan kayak kita pandang kecil. Kenapa? Karena memandang datanya taat itu dari dirinya sendiri, bukan semata-mata anugerahnya Allah. Warazaqaka bil batin, secara batinnya Allah memberikan rezeki kepadamu. Berserah diri terhadap sifat qaharnya. Allah itu punya sifat qahar. Apa sifat qahar? Sifat memaksa. Sifat qahar itu sifat yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Contoh, melarat. Melarat itu hawa nafsu tidak setuju. Tapi Allah punya sifat qahar, memaksa. Apabila kita diberi rezeki oleh Allah, maka ketika kena sifat qaharnya Allah dijadikan melarat, maka timbullah hati kita kesabaran. Sakit ini terkena sifat qaharnya Allah, karena sakit tidak disembunyi hawa nafsu, tapi oleh Allah dipaksa. Ketika terjadi sakit beneran, bagaimana supaya hati kita ini bisa ridho, bisa berserah diri kepada Allah? Caranya bagaimana? Ya caranya kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mencucurkan rezeki batin terhadap diri kita. Itu namanya sifat qahar. Allah maksa melarat, hatinya sabar dengan kemelaratan itu. Allah merasa sakit, Allah memaksa sakit, hatinya sabar dengan sakit itu. Ridho bima yajri alaika min maulaka, artinya ridho terhadap sesuatu atau ketentuan yang mengalir atas dirimu dari Tuhanmu. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hatinya rela. Memang ini bagian saya. Melarat rela, kaya apalagi, sakit rela, sehat apa lagi. Jadi hatinya sudah nggak pernah memandang timbulnya penyakit, timbulnya kebahagiaan itu dari dirinya sendiri. Hatinya itu melihat yang menimbulkan itu Allah.
Jadi Allah itu menolong jisim kita, jasad kita dengan melakukan perintah. Allah juga nolong terhadap batin kita, pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Karena kadang-kala ada orang zahirnya oleh Allah dikasih rezeki bisa mengikuti perintahnya Allah. Sholat ya rajin, puasa ya rajin. Akan tetapi Allah tidak nolong, batinnya bisa berserah diri. Hatinya senantiasa berontak terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itu namanya belum istislam, belum nikmat yang sempurna. Nikmat yang sempurna zahirnya digerakkan taat kepada Allah, hatinya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Laksana benda yang mengalir di atas air. Benda yang mengalir di atas air itu ya kadang-kala nggak mesti jalannya lempeng, kadang-kala ya terjun ini, kadang-kala ya kena bebatuan, kadang-kala ya berbelok. Sekotor apapun air itu, apabila kotoran itu pasrah terhadap air itu, maka kotoran itu nanti kalau sudah nyampe samudra maka menjadi kotoran yang netral, yang bersih. Air itu keruh. Tapi karena mengalir terus, akhirnya air itu menjadi jernih. Maksudnya bagaimana? Kehidupan kita ini laksana air. Bencana-bencana yang datang kepada diri kita, bala yang datang kepada diri kita, musibah-musibah itu laksana kotoran yang ada di atas air. Kalau kita tetap mengalirkan air tersebut, nggak berhenti, walaupun itu gerojokan kita, gerojok aja, belok kena batu biarin. Nanti kalau sudah nyampe samudra, sekotor apapun air itu, kalau sudah nyampe samudra, air tersebut akan menjadi air yang jernih. Sekeruh apapun kehidupan kita ini, sesulit apapun kehidupan kita ini, kalau kita mau mengalir terhadap ketentuannya Allah, pasrah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, kita alirkan ke dalam samudra. Apa yang dimaksud samudra? Samudra tauhid. Kita alirkan ke dalam samudra ilahi, maka kekeruan itu pasti sirna. Apapun kalau sudah nyampe ke Allah mesti sirna. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali zatnya Allah. Wa ila rabbika muntaha. Hanya menuju Tuhanmu habisnya segala sesuatu. Sirna. Jadi jangan sampai nggak mengalir ke Allah. Jangan sampai kita punya masalah ngalir kepada makhluk. Kita makhluk dialirkan ke makhluk. Loh kalau kita makhluk, kalau punya permasalahan, alirkanlah ke samudra ilahi. Kembalikanlah kepada Allah. Kul kullu min indillah. Katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Memang hakikatnya itu miliknya. Jasad kita, hidup kita, roh kita milik Allah. Problemanya juga milik Allah. Dan Allah itu Al-Ghalib. Apa Al-Ghalib? Zat yang maha menangan. Yang namanya maha menangan itu bagaimana Al-Ghalib? Kalau meletakkan sesuatu, nggak ada selain Allah mampu menghilangkan. Maka sesuatu apapun, ya harus kembali kepada Allah. Karena yang letakkan Allah. Jangan sampai kita alirkan ke makhluk, ngeluh, mengadukan permasalahannya, lupa kepada Allah. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau hati kita bisa ngalir terhadap ketentuannya Allah, hujan begini, hatinya dipandang olehnya Allah menggerakkan hujan. Kalau hujan ini nggak baik menurut Allah, nggak mungkin terjadi hujan. Walaupun secara fisik kehujanan, hatinya nerima terhadap hujan itu. Ketika terjadi kemelaratan, kalau melarat itu nggak baik menurut Allah untuk saya, nggak mungkin Allah bikin melarat.
Hatinya pasrah. Lo kalau kaya mau, kenapa malah tidak mau? Allah itu punya dua nama. Satu namanya Al-Basid, dat yang maha melapangkan. Yang satu namanya Al-Qabid, dat yang maha menyempitkan atau menyusahkan. Lo katanya itu Asmaul Husna. Lo Asmaul Husna kok nggak mau? Pengennya yang lapang terus. Lo pada lapang sama susah itu yang letakkan satu Allah. Pemiliknya satu, yang dimiliki ya satu, makhluknya miliknya Allah, yang lapangkan ya Allah, yang nyempitkan ya Allah. Lo kenapa kita nggak terima? Nggak terima kita ini punya modal apa? Punya modal apa ya? Protes kita nggak mau jadi orang melarat gitu. Kira-kira modal kita untuk protes apa? Nggak punya apa-apa itu ya pasrah. Orang itu kalau nggak punya apa-apa ya pasrah sama yang punya apa-apa. Jangan berontak. Itu namanya orang melarat, sombong. Hai sujama'alaka baina ubudiyati zahir wa ubudiyatil batin. Nikmat yang agung itu yaitu sekiranya Allah mengumpulkan untukmu di antara ubudiyah zahir, pengabdian zahir, wa ubudiyatil batin, pengabdian batin. Jadi kita ini ibadah kepada Allah tidak hanya ibadah zahir, tapi Allah juga menuntut ibadah batin, pengabdian zahir dan pengabdian batin. Makanya kata Allah, udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan zahirmu aja yang Islam. Zahirmu jelas mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi batinmu juga harus Islam, harus pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Pengabdian zahir itu ketika seseorang mengikuti perintah, menjauhi larangan. Pengabdian batin itu ketika seseorang pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah yang ada dalam dirinya. Gak berontak dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun secara zahirnya itu gak mengenakan. Makanya orang itu harus punya rasa optimis. Bahasa Arabnya tafa'ul. Optimis itu apa? Memandang sesuatu dari sudut yang menggembirakan, walaupun itu susah keadaannya. Hatinya luas. Jangan pesimis. Pesimis itu gampang putus asa. Gampang ngeluh. Hatinya nggak luas. Jadi kata-kata ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi itu kata-kata menyembah itu maksudnya menyembah zahir, ya menyembah batin. Hatinya zahirnya mengikuti perintah, menjauhi larangan, batinnya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Itu namanya ibadah. Jasadnya ibadah, rohnya ibadah. Kalau jasadnya ibadah, rohnya nggak ibadah, nanti rohnya susah. Rohnya mikul amal. Rohnya mikul amal berat ditanyai. Mikul sholat, tanyai sholatnya. Sholat itu yang dihitung kelasnya, ditanyai kelasnya. Karena hatinya nggak tahu kan. Fahadan amron humaladan yalzamanika fi iqamatil budiyah. Dua perkara ini humaladan yalzamanika fi iqamatil budiyah. Ini merupakan dua perkara yang saling tetap kepadamu di dalam mendirikan ubudiyah atau pengabdian rabbika terhadap Tuhanmu. La ghairu bukan lainnya.
Walimada tatasawafu. Oleh karenanya kenapa kamu menunda-nunda? Wa malladzi tatamisu ba'da husuliya in kunta abdal haqiqiyah. Wa malladzi, dan kenapa kamu masih mencari yang lainnya setelah berhasilnya keduanya? Kalau memang kamu itu hamba yang sejati. Hamba sejati itu yang diminta itu hanya dua itu. Apa? Memohon kepada Allah agar di jasad kita, zahir kita diberi rezeki, bisa mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan mohon kepada Allah agar batin kita ini senantiasa pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Itulah yang dimaksud nikmat zahir dan nikmat batin. Wahal darajatu alil kasar kamal ila taqallubu fi ubudati dhahir wa ubudati batin. Bukankah derajatnya ahli sempurna itu tiada kecuali berbolak-balik di dalam ibadah zahir dan ibadah batin. Orang yang sempurna itu zahirnya ibadah, batinnya ibadah. Zahirnya taat kepada Allah, hatinya pasrah terhadap ketentuan Allah. Itulah nikmat yang tertinggi, enggak ada lagi selain itu. Itu nikmat yang tertinggi. Orang yang bisa begitu itu namanya ahli istiqomah. Jadi istiqomah itu zahirnya taat, batinnya pasrah. Zahirnya berusaha, hatinya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Itu namanya ahli istiqomah. Itu nikmat yang terbesar. Laisa kullu man sabata tahsisu kamula tahlisu. Laisa kullu man sabata tahsisu. Tiada tiap-tiap orang yang menetapi keistimewaan kamulah tahlisuhu. Itu sempurna keikhlasannya. Nah, di sini ya terbebas dari dorongan nafsu. Jadi nggak tiap-tiap orang yang mempunyai keistimewaan itu orang yang ahlilah, itu orang yang mesti hatinya sudah sempurna keikhlasannya, enggak. Karena kadang-kadang kita memandang orang hebat, orang ampuh, memandang itu kekasihnya Allah. Ini kadang-kadang yang diperlihatkan adalah kekeramatan orang tersebut. Orangnya keramat. Ketika orangnya keramat begitu itu, wah itu wali kan itu. Itu tidak menjadi jaminan. Orang yang mempunyai kekeramatan, orang yang mempunyai keampuhan, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu ahlilah, bahwa orang itu sudah sempurna keikhlasannya. Laisa kullu man sabata tahsisu. Tiada tiap-tiap orang yang menetapi keistimewaannya. Min hari amrin khariqin lil adad alayadi, umpamanya dia bisa menampakkan amrin horistin, sesuatu yang keluar dari kebiasaan atas tangannya. Katoyil ardi, seperti orang itu bisa ngeringkas bumi. Orang bisa ngeringkas bumi itu jalan, satu kali jalan lap udah nyampe Mekah, lap udah nyampe Surabaya. Namanya ilmu toyul aret. Kalau di Indonesia ini terkenal bukan toyul aret tapi saifi bumi. Kalau di Arab sana, di Irak, itu namanya toyul aret, buminya dikecilkan. Makanya kalau orang mau berangkat bepergian, mau umroh atau haji atau doa bepergian itu kan doanya Allahumma inna as'aluka anta biyalanal ardo. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar bumi kau ringkas, kau lempet.
ada ilmu toyul arad. Jadi buminya itu jadi kecil. Sampai ada aulia Allah yang satu kali langkah udah nyampe Mekah. Satu kali langkah udah nyampe kemana? Itu namanya toyul arad. Kalau di Indonesia namanya sefi bumi. Ada namanya sefi angin. Wa tayyarani fil hawa, bisa terbang di angkasa. Ampun. Wal masih alal ma, bisa berjalan di atas air tanpa perahu, terbang di angkasa tanpa pesawat. Bumi ini hanya setelapak kaki, lap udah nyampe. Itu namanya orang khawarij, orang istimewa, orang yang diberikan kekeramatan oleh Allah, tidak sebagaimana umumnya. Kamulah talisu, itu sempurna keikhlasannya atau bersihnya jiwanya min afatin nufusi, dari beberapa bencananya nafsu, wa ghawailiya, dan beberapa penyimpangannya nafsu, wa matatu ilai, dan sesuatu yang nafsu mengajaknya, minasawati, dari beberapa syahwat, wal mukhalafati, dan menselisih perintah. Fakanu yakul laisa kullu mukhassasin bil ayati wal karamah. Maka seolah-olah Muslim berkata, bukan orang yang istimewa, orang yang ampuh. Itu orang yang mempunyai beberapa tanda-tanda dan kekeramatan. Itu bukan berarti itu orang yang selamat dari bencananya nafsu. Muhlasan minal afati, bukan manal minal. Wal qad yakunu ba'daman khususnya bil karamat lam yasbut lahu istiqomah. Bahkan terkadang sebagian orang ada yang diberikan keistimewaan dengan kekeramatan, tapi istiqomahnya belum sempurna, istiqomahnya belum menetap. Banyak orang yang diberikan keampuhan, kekeramatan, dia bangga dengan keramatnya, merasa ampuh dirinya, itu belum istiqomah. Loh, karomah itu, kalau karomah itu nggak dirancang loh. Karomah itu karena orang itu tekunnya ibadah kepada Allah. Ketika ada kejadian, tiba-tiba nimbul keistimewaan. Kalau dirancang terlebih dahulu, itu bisa namanya sihir, bisa namanya istidraj, rancangan. Karomah nggak dirancang, refleks, dan tidak terjadi berulang-ulang. Karomah itu tidak terjadi berulang-ulang. Misal karomah itu wali, kalau Nabi mau mukjizat, Nabi membelah bulan, hanya terjadi satu kali itu. Jari-jari Nabi memancarkan air yang cukup dibuat wudhu untuk 70 orang. Hanya terjadi sekali. Bulan terbelah, hanya terjadi sekali. Dan kekeramatan dan mujizat-mujizat yang lain. Begitu juga karomah. Itu munculnya hanya sekali. Disesuaikan dengan kondisi. Loh, kalau tiap-tiap bisa ngeluarin, itu bukan karomah. Itu namanya istidraj, uluran dari Allah. Wal karomatul hakikatu hiyal istiqomatul lati tadamanaha mata qadama. Kekeramatan sejati itu adalah istiqomah yang tersimpan di dalam keterangan yang telah lalu. Jadi kekeramatan sejati itu adalah seseorang zahirnya bisa mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan
batinnya berserah diri terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Itu namanya karomah sejati. Bukan yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa punya sefi angin, bukan. Bikhilafil karomatilah, iya, khawarikul ada. Lain halnya dengan kekeramatan-kekeramatan yang keluar dari kebiasaan. Fa innaha qad tahsul ala yadiman lam yakun mustaqiman. Istiqomatan. Kekeramatan ini terkadang bisa terjadi atas tangannya orang yang belum istiqomah. Di Jombang, Jawa Timur ada namanya Ponari. Ponari itu ampuh. Dia punya mustika petir. Tiap orang celupin diminumi sembuh. Masih kecil, udah punya kekeramatan. Lo keramat itu bisa dimiliki orang yang belum istiqomah. Kadang-kadang anak kecil aja bisa punya kekeramatan. Ada kan ceritanya anak kecil tiba-tiba punya keampuhan yang luar biasa. Bisa dimiliki anak kecil, bisa dimiliki remaja, bisa dimiliki orang tua. Itu karomah. Tapi kadang-kadang orang tersebut belum sempurna istiqomahnya. Hatinya belum berserah diri kepada Allah. Hatinya belum mencapai ilmu, hakikat dan makrifat. Udah ampuh duluan. Berbahaya. Orang itu kalau ampuh duluan, keimanannya belum sempurna dalam pelajaran yang lalu, sumun qatilun, racun yang mematikan. Bisa bangga sepanjang masanya. Bahaya. Makanya umumnya kalau orang ngaji di pesantren, yang namanya ijazah keilmuan nanti belakangan. Kalau sudah dekati mau keluar, baru diijazahi. Kalau masih tahap pemula, dia suruh belajar ilmu zahir aja. Dikhawatirkan nanti dia bangga. Wa kasirun matadaru ala aidil muqtadiin. Banyak sekali kekeramatan ini nampak di tangannya orang-orang yang baru mengaji. Udah ampuh itu banyak. Tahap pemula udah ampuh itu banyak. Bahkan orang nggak ibadah aja kadang punya keampuhan. Nggak usah bangga. Dan kita jangan silau terhadap keampuhan seseorang. Karena apa? Loh, iblis itu lebih dilaknati Allah. Iblis itu masuk ke tembok bisa tembus. Iblis lap sini Mekah bisa. Merubah wujud bisa. Dibunuh nggak apa-apa, sakti, tapi dilaknati oleh Allah. Hebat, dilaknati Allah. Makanya jangan pengen punya kehebatan. Mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dan saya bisa mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu. Jadikanlah hati saya pasrah terhadap mengalirnya ketentuan. Jadi minta zahirnya taat, hatinya makrifat. Minta itu aja, ya Allah. Saya mohon kepadamu, jadikanlah dari saya taat kepadamu, batin saya makrifat terhadap. Wal kullu min alillah, semuanya ya ahli Allah Ta'ala. Wa yang bagi taramulun, maka sepatutnya dimuliakan, wa takdimun, diagungkan mereka ini. Yang ahli istiqomah ya diagungkan, yang ahli karomah juga diagungkan, ya dihormati, karena itu pemberiannya Allah. Lakin yu'adzamu ahli istiqomah, tapi lebih diagungkan ahli istiqomah. Aksara min ahli karomah, lebih banyak daripada ahli karomah. Jadi ahli karomah itu lebih unggul daripada ahli istiqomah, itu lebih unggul daripada ahli karomah, karena orang yang punya kekeramatan itu kadang-kadang hatinya belum meletak, belum bisa berserah diri kepada Allah. Keramatnya sudah ampuh.
Setelah ini nggak usah pengen punya kekeramatan, tapi mintalah kepada Allah istiqomah. Kun toliban istiqomah, wala takun toliban karomah. Jadilah kamu orang yang ahli istiqomah, janganlah kamu mencari janganlah kamu mencari karomah. Karena karomah itu nggak muncul kecuali dari orang-orang ahli istiqomah. Yang penting istiqomah, mampunya kita apa? Habis sholat, sebelum sholat fardu kau lihat ba'diyat istiqomah, hatinya pasrah, insya Allah keluar keramatnya. Habis sholat baca apa? Bapak tengah 7 kali, apa istiqomah, hatinya pasrah, insya Allah keluar keramatnya. Yang nggak keluar itu kan kita gampang jenuh. Banyakkan amalan, akhirnya nggak ada yang dibaca. Banyakkan seluruh kiai datangi, amalannya banyak, nggak ada yang dibaca, jenuh. Jenuhan itu yang bikin nggak keluar. Makanya istiqomah itu menjadi intisarinya surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya ke jalan yang istiqomah. Mustaqim itu jalan istiqomah. Istaqomah yastaqimu istiqomatan. Mustaqim itu orangnya, istiqomah itu pekerjaannya. Jadi ininya surat Fatihah. Istiqomah itu apa? Istiqomah tadi itu hatinya pasrah kepada Allah, zahirnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang nanya nih. Kalau orang itu pengen keramat, ada yang pengen lihat jin, lo ngapain lo pengen lihat jin lo? Kalau ketemu ya mau ngapain? Umpamanya dikasih keramat bener bisa lihat jin, ya repot tuh ngaji begini jin ya banyak di musola. Keluar ada jin gandul di pohon, kan repot ya. Tapi ada orang wirid dia lama, wiridnya kenceng, setannya kakinya copot patah, mau lewat ada patahan kaki. Setan hidup lagi. Kalau organ tubuh setan itu kan bergerak karena dia dinantikan sampai hari kiamat. Potongan tubuhnya itu hidup masalahnya. Nanti kalau ketemu sama jasadnya dia balik lagi. Walaupun setepung itu kan repot ya. Nggak ada orang pengen ketemu setan. Nggak ada orang pikir pengen ketemu malaikat. Ternyata malaikat Israel hot. Malaikat yang datang malaikat Israel. Ya sudah, mintanya itu aja. Minta istiqomah, hanya taat, hatinya pasrah. Sudah seperti ini. Silakan, mungkin ada yang nanya. Nah, karomah ini biasanya tidak diminta, tiba-tiba ya timbul aja. Banyak para kiai-kiai yang punya karomah. Silakan. Ada yang tanyakan nggak nih? Dua perkataan nih ya. Pertama dan yang kedua. Kalau nggak paham nanya. Kalau Nabi mukjizat. Kalau wali karomah, kalau orang biasa namanya ma'unah atau i'anah, ma'unah. Kalau orang gak ibadah punya keistimewaan, namanya istighfar. Kalau orang kafir punya keistimewaan, namanya sihir atau ihanah. Artis-artis lo gak ngerti. Terus ngomong alhamdulillah saya dapat mukjizat. Artis ngomong dapat mukjizat ya. Mukjizat itu Nabi ya. Artis itu kalau juga itu mukjizat itu. Kalau orang biasa itu yang ma'unah, wali karomah, Nabi mukjizat. Bukan artis loh. Artis kalau komentar di TV ngomongnya mukjizat loh. Alhamdulillah saya dapat mukjizat. Mukjizat.
Mukjizat itu keistimewaan yang diberikan para nabi dan rasul. Kalau karomah keistimewaan yang diberikan para kekasih-kekasihnya Allah, para wali Allah. Kalau kita ini namanya ma'u. Nah, secara akal kita nggak ketolong, tiba-tiba ketolong. Secara akal nggak selamat, selamat. Itu namanya ma'u. Berarti ya gak usah diminta, nanti akan timbul sendiri. Dengan istiqomah itu, cahaya aura istiqomah itu akan menimbulkan berbagai reaksi. Akan menimbulkan karomah bisa, menimbulkan ma'unah bisa. Dengan kita istiqomah gak usah diminta. Nanti Allah yang mengalahkan aura-aura wirid-wirid itu, aura-aura ibadah itu. Nanti Allah yang ganjar. Karena sebenarnya karomah, mukjizat, ma'unah itu merupakan hadiah dari Allah yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya. Kalau orang nggak ahli ibadah dikasih hadiah, itu namanya istidrat. Sama dengan anak bandel minta duit. Kadang-kadang orang tuanya ngasih, tapi ngasihnya itu namanya istidrat karena jengkel. Tapi dikasih juga, tapi dalam kemurkaannya. Udah paham nih perbedaan mukjizat, karomah, kalau kita ya mau. Dan orang yang punya karomah itu kadang-kadang ya nggak sadar kalau dia punya karomah gitu. Nggak sadar untuk memiliki. Dan nggak ada yang nanya nih. Ada yang masih pengen toil arat, sapi bumi, apa pengen sapi toir, sapi burung. Gurunya Kiai Soleh Syahdi Sirot itu dulu punya ilmu banyak itu, sapi gunung. Punya ilmu sapi bumi, punya ilmu sapi angin. Tapi sapi bumi itu dulu digunakan masuk penjara-penjaranya Belanda itu. Jadi memang dia ketika masuk ke benteng-benteng Belanda itu melalui sapi bumi lewat dalam tanah. Nggak ngerti caranya. Tapi untuk perjuangan zaman dulu. Semuanya keistimewaan ini sebenarnya tujuannya tadinya untuk perjuangan karena masa itu masa yang susah, nggak ada jalan lain harus dengan itu. Ketika masuk benteng-benteng Belanda, itu cara membunuh Belanda melalui sapi bumi. Tiba-tiba dah nyampe situ Belandanya tinggal bunuh aja. Jadi itu ada. Nah, kalau di tanah Jawa ini ilmu apa aja ada di tanah Jawa, itu pusatnya ini. Makanya ketika Syekh Subakir di Timur Tengah sana, tanah Jawa itu nyala. Ternyata pertama Syekh Subakir ke tanah Jawa ini, tanah Jawa itu angker, ini bukan main. Karena banyak orang ritual di tanah Jawa. Akhirnya Syekh Subakir menjadikan bumi tanah Jawa ini tawar dengan membuat tumbalnya Syekh Subakir itu diletakkan di Gunung Tidar. Gunung Tidar itu ada bekas peninggalan Syekh Subakir. Gunung Tidar itu Magelang sana. Sekarang masih ada bekasnya. Tapak tilasnya Syekh Subakir. Ada pasujudannya sajadah berukir di Blitar. Sebagai ditanya pulang lagi ke Arab lagi. Itu tahapan-tahapan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu perkumpulan aulia yang jumlahnya ada 9. Apabila ada yang meninggal atau pulang kampung ada yang ganti. Jadi bukan yang 9 yang itu aja. Ada Wali Songo tahap pertama termasuk Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro. Itu orang-orang punya kekeramatan. Tanah Jawa angker itu ditumbali oleh Syekh Subakir. Tumbal itu berada di Gunung Tidar. Jadi kalau ke Gunung Tidar kalau pengen lihat
Tapatilah saya subatir ada. Udah ini aja ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan ahli istiqomah, darinya taat kepada Allah, hatinya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Begitu juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, bibarakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin an sadatina sahabi sayyidina rasulullah jumain hamdan wa bina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika ikhtasana bi ridhoka maghfiratika bi dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuq dairana bi ta'atika wa batinana bi ma'rifatika waj'alna wa alana min ahli imani wa tauhid wal islam wa min ahli istiqamah wa min ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.